Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mudabdabina baina dhalik la ilaha illa wa la ilaha illa wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Para pendengar radio Istiqomah, para jamaah sekalian, salat maghrib dan isya Masjid Istiqomah Berta Gas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul nasihat kita pada kesempatan berbahagia ini adalah bahaya daripada orang-orang munafik. Bila kita membuka Al-Quran di awal-awal Al-Baqarah, di sana Allah menyebutkan ada 3 golongan manusia. Ada golongan orang yang beriman, jelas keimanannya. Kemudian yang kedua, ada golongan orang kafir yang jelas kekafirannya. Kemudian yang ketiga adalah golongan orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik ini menampakkan keimanannya atau keislamannya, sementara dia menyembunyikan kekafirannya. Nah, ini golongan yang sangat berbahaya, yang oleh para ustadz, para guru, para kiai sudah sering dibahas. Kita ulang kembali karena golongan ini, yaitu golongan orang-orang munafik, akan bisa menimpa siapa saja di antara mereka. Tentunya kalau kita melihat ada ciri-ciri pada diri orang tersebut. Secara umum kita ingin menyampaikan bahwa kata munafik berasal dari kata nifaq, yang artinya menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan, atau dengan kata lain berpura-pura seperti perilaku orang mukmin, akan tetapi di dalam hatinya terdapat keraguan dan kekafiran. Maka kemunafikan adalah ketidaksesuaian antara pengakuan seorang mukmin dengan perbuatannya. Kemudian mari kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah menyebutkan tentang kemunafikan atau nifaq ini yang cukup banyak, paling kurang 37 kali Allah sebutkan kata-kata nifaq, dan itu Allah sebutkan paling kurang dari ada 12 surat, paling kurang ada di dalam surat Al-Baqarah, ada di dalam surah Ali Imran, ada di dalam surah An-Nisa, surah At-Taubah,
kemudian surah Al-Anfal, surah Al-Ankabut, kemudian surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah Al-Ahzab, surah Al-Fat, surah Al-Munafiqun, dan surah At-Tahrim. Bahaya dan begitu dahsyatnya orang-orang munafik ini, maka di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan rinciannya yang cukup jelas dan sangat terperinci. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Aid Abdullah Al-Qarni di dalam buku beliau Khamsuna, beliau menyebutkan ada 50 ciri-ciri orang munafik. Dan tentunya dalam karangan kitab-kitab yang lain juga dijelaskan begitu banyak daripada sifat dan sikap atau perilaku orang munafik itu. Kemudian kita akan melihat pembagian daripada orang-orang munafik ini. Oleh para ulama membagi munafik ini kepada dua bagian atau dua bentuk. Yang pertama ada nifaq atau munafik i'tiqadi. Ini adalah munafik yang paling berbahaya dan dia secara langsung keluar dari Islam. Artinya dalam keyakinannya dia tidak yakin Allah sebagai Rabb, dan dia tidak yakin Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan seluruh apa yang ada di dalam Islam dia tidak meyakininya. Maka ini adalah nifaq atau munafik i'tiqadi. Dan ini sama dengan orang kafir. Sama dengan orang kafir. Dia telah dikeluarkan dari keimanan dan keislaman, dan nifaq i'tiqadi ini adalah tempatnya di dalam api neraka jahanam. Kemudian yang kedua ada nifaq atau munafik amali. Nah, ini munafik amali ini adalah munafik perbuatan. Dia dalam batinnya, dalam i'tiqadnya dia masih yakin Islam sebagai agamanya, dia masih percaya bahwa Allah sebagai Rabb-nya, Nabi Muhammad sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, dia yakini itu semua. Cuma dalam perbuatannya itu ada ciri-ciri kemunafikan. Misalnya saat berbicara berdusta. Idza haddatsa kadzaba. Jadi kalau dia berbicara susah cari di mana benarnya. Yang banyak salahnya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mengingkari. Jadi banyak janji-janji yang dia ingkari. Nah, ini susah juga kalau punya teman seperti ini atau punya kawan, karib kerabat yang merupakan orang-orang yang bersahabat dengan kita. Kemudian kalau kita percayai dia, kita berikan amanah-amanah tertentu, maka dia akan berkhianat. Nah, ini salah satu di antara hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita bagaimana nifaq atau munafik amali. Oleh para ulama menyebutkan bahwa munafik atau nifaq amali ini adalah mereka digolongkan kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat dosa besar. Namun dikhawatirkan sekali orang-orang munafik amali ini kalau terus-menerus dalam kemunafikannya, terus-menerus dalam kejahatannya itu, maka dikhawatirkan sekali dia sedikit demi sedikit akan tergeser menjadi nifaq i'tiqadi. Ini sangat berbahaya. Nah, tapi sekali lagi nifaq amali ini dia digolongkan kepada orang-orang pelaku dosa besar, akan dibakar dalam api neraka jahanam. Tentunya seandainya imannya masih selamat, dengan izin Allah pun dia akan dimasukkan ke dalam surga, tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan berbahagia ini secara umum kita juga akan melihat bagaimana para ulama memberikan gambaran bahaya daripada orang-orang munafik ini. Menurut Ibnu Jurayj, orang munafik adalah orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya.
Keadaan batinnya bertentangan dengan sikap lahiriahnya, bagian dalamnya bertentangan dengan bagian luarnya, dan penampilannya berbeda dengan kepribadiannya dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga menerangkan bahwa sifat munafik itu ada berkaitan dengan akidah dan dengan amali sebagaimana kita sampaikan tadi. Kemudian mari kita lihat lagi bagaimana bahaya orang munafik ini. Orang munafik merupakan musuh yang sangat berbahaya bagi jamaah kaum muslimin. Hal ini disebabkan karena orang munafik ini secara zahiriyah beriman, tapi dalam batinnya adalah mereka orang-orang kafir. Dan yang cukup berbahaya lagi adalah mereka senantiasa hidup bersama kita, berkawan, bersahabat bersama kita, tetapi di dalam hatinya memendamkan kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Inilah yang berpotensi besar untuk merusak dan menghancurkan kekuatan orang mukmin di dalam tubuh kehidupan orang-orang yang beriman. Jika orang kafir menunjukkan perlawanannya secara nyata, maka orang munafik melawan Islam secara tersembunyi. Ia akan menggerogotinya, akan menyudutkan orang Islam, akan mengaburkan makna Islam, dan akhirnya Islam itu akan menjadi bulan-bulan, bulan-bulanan yang akan menghancurkan kekuatan Islam itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan berbahagia ini mari kita lihat beberapa tanda daripada orang-orang munafik tersebut. Mudah-mudahan dari tanda-tanda kita sampaikan tidak ada pada diri kita dan tidak ada dalam kehidupan masyarakat orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim insyaallah. Di antaranya adalah ciri orang munafik ini mencela, mencaci maki orang-orang yang taat dan soleh dan kehormatan mereka. Ini berhati-hati. Ibnu Qayyim menjelaskan mereka mencela orang-orang soleh kapanpun dan dimanapun mereka berada. Mereka akan mencela orang-orang yang beriman, mencela orang-orang mukmin, mencela orang-orang muslim, dan mereka menganggap orang Yahudi itu lebih baik. Nah, ini dengan kondisi apa yang kita alami hari ini, ketika orang-orang Palestina, saudara-saudara mukmin kita di Palestina, orang mujahidin, pejuang-pejuang Palestina yang mereka berjuang untuk membebaskan tanah mereka, tanah air mereka, membebaskan tempat tinggal mereka dari cengkeraman Yahudi laknatullah. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ada di antara orang-orang yang beriman, KTP-nya mukmin, KTP-nya muslim, justru mereka menghina orang-orang Palestina, menganggap pasukan Izzuddin Al-Qassam itu, pasukan Hamas itu, mereka adalah antek-antek Yahudi, dan mereka menganggap orang Yahudi lebih baik dari Palestina. Orang yang punya pemahaman seperti ini adalah munafik. Ini hati-hati, jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang munafik. Cara berbicaranya, sikapnya, perilakunya, tindakannya, secara nyata dengan lisannya, bahkan dia terang-terangan mengatakan Israel lebih baik daripada Palestina, dan orang-orang Palestina adalah harus keluar dari tanah air tersebut mencari tanah air yang lain. Nah, ini pemahaman yang salah. Hati-hati. Kita tidak tahu siapa namanya, dari lembaga mana, dan buku apa yang dia baca, inspirasi apa yang dia miliki. Nah, ini berhati-hati. Orang seperti ini yang mencela, mencaci maki orang-orang yang beriman, mencaci maki orang-orang yang soleh, itu ada ciri kemunafikan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan salaqukum bi'alsinatin hidadin asyihatan alal khair ulaika lam yu'minu. Mereka mencaci maki kamu dengan lidah yang tajam. Nah, ini berarti retorikanya luar biasa ini. Dengan sangat tajamnya bahasanya, retorikanya, luar biasa, dengan sangat tajam. Sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu orang yang tidak beriman.
Dalam surat Al-Ahzab ayat 19. Nah, ini yang pertama. Ya. Ini berhati-hatilah yang seharusnya kita dengan orang beriman saling berkasih sayang, saling membantu, saling memperhatikan kehidupan mereka. Ternyata ada orang-orang yang hidupnya di akhir zaman, orang beriman tapi munafik, tapi justru mereka mencaci maki dan mencela orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua, sering meninggalkan salat berjamaah. Nah, ini kayaknya golongan daripada munafik atau nifak amali ya. Karena dia salat tapi sering meninggalkan salat berjamaah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik yang sudah diketahui kenifakannya. Padahal mereka mendengar azan, badannya sehat, badannya kuat, segar dan bugar, waktunya luang, uzurnya tidak ada, tapi dia tidak mau sholat berjamaah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah di sana menyebutkan bahwa itu ada ciri-ciri orang munafik pada dirinya. Nah, ini berhati-hati. Apalagi kita yang tinggal di Aceh ya, masjidnya sangat indah, muazzinnya bagus sekali suaranya, imamnya juga sangat merdu bacaannya, ya. Masjidnya kadang-kadang AC-nya asli ya, ada yang AC alam dengan semua fasilitas yang cukup memadai, ya, sound mic-nya juga bagus, ya. Tetapi banyak sekali orang yang tidak mau hadir sholat berjamaah. Siapakah mereka? Munafik. Ini berhati-hati. Jadi kalau kita ingin terbebas sifat itu, ya subhanallah, berusaha untuk hadir sholat berjamaah. Ya. Nah, ini ciri yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang takut terhadap urusan dunia dan menyepelekan urusan akhirat. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 4, Allah berfirman yang artinya mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan pada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Mereka sangat takut, sangat sedih bila harga barang naik. Walaupun secara logika, secara sederhana, tidak ada satupun yang ingin kebutuhan pokok kita harganya naik, tidak ada satupun. Ya. Dan mereka sangat takut dengan segala sesuatu dalam urusan dunia. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat, kondisi keuangan yang tidak bersahabat, kondisi pangkat dan jabatan yang tidak bersahabat, segala sesuatu dalam urusan dunia dia sangat khawatir. Bahkan siang dan malam dia mencurahkan pikirannya hanya untuk berfikir bagaimana mencukupkan dirinya dan keluarganya, bagaimana agar tercukupi urusan dunianya. Tetapi di sisi yang lain, mereka sedikit pun tidak sedih, biasa saja, dianggap sepele dengan persoalan agama dan dakwah Islam itu sendiri. Dia merasa sederhana dan biasa saja ketika tidak hadir sholat berjamaah. Dia merasa biasa saja ketika tidak memahami akan keimanan dan keislaman. Dia merasa biasa saja ketika Islam diserang, ajaran-ajaran Islam dibolak-balikkan, dikaburkan. Dia tidak ada urusan dengan dakwah keimanan dan keislaman. Dia tidak ada urusan mendakwahkan agama Allah, mempertahankan agama Allah. Tidak ada urusan itu semua. Semua itu dianggap biasa-biasa saja. Dan bahkan terkadang ada di antara mereka tidak salat pun dianggap biasa-biasa saja. Ketahuilah, orang-orang yang punya pemahaman, sikap dan perilaku sangat sibuk dan sangat takut dengan persoalan urusan dunia dan tidak khawatir sedikit pun dengan urusan akhirat. Nah, pada diri orang tersebut ada ciri-ciri kemunafikan. Nah, ini berhati-hatilah. Semoga ada kekhawatiran dalam diri kita tentunya. Ketika kondisi iman kita surut,
kondisi semangat kita belajar agama jadi menurun. Nah, ini kita lihat khususnya Aceh. Begitu banyak majelis ta'lim. Apakah itu di musala, di masjid, ya, bahkan di medsos, ya, semua medsos itu ada ceramah-ceramah agama, ada siraman-siraman rohani, keimanan dan keislaman. Begitu banyak juga hadir buku-buku agama, tapi ternyata sangat sedikit orang tertarik ke arah itu. Orang lebih memilih hadir ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, lebih memilih hadir bercakap-cakap dan bercerita sesuatu yang tidak bermanfaat. Mereka tidak rindu mendengar halaqah-halaqah keimanan. Mereka tidak rindu mendengar halaqah-halaqah keislaman. Mereka tidak rindu mendengar nilai-nilai agama. Nah, ini orang-orang seperti itu ada kemunafikan di dalam dirinya. Dia harus bertaubat, memperbaiki diri. Caranya bagaimana? Hadirlah ke masjid, makmurkan masjid, hadirlah ke tempat majelis taklim, dimanapun, kapanpun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan, di antara orang-orang yang dicintai Allah, di antara orang-orang yang berjual beli dengan Allah, siapa mereka? As-saihun. Siapa mereka as-saihun? Adalah orang-orang yang cinta, yang rindu. Setiap dia mendengar ada majelis ta'lim, setiap dia mendengar ada kajian keimanan dan keislaman, dia hadir walaupun datang dari tempat yang jauh. Maka Allah memberi nama kepada orang tersebut as-saihun. Dan ada malaikat namanya malaikat siyahah. Malaikat siyahah ini senantiasa rindu hadir mendampingi dan mengepakkan sayapnya kepada siapa? Kepada as-saihun. Orang-orang yang berangkat dari rumahnya, berangkat dari tempat yang jauh, hadir ke majelis ta'lim, hadir ke majelis ilmu, maka orang tersebut akan dipayungi dengan sayap malaikat dan dikerumuni oleh malaikat dan didoakan oleh malaikat. Masya Allah. Mudah-mudahan sifat dan sikap kita mencintai majelis ta'lim, majelis-majelis keimanan dan keislaman ini ada dalam diri kita. Jangan sampai menjadi orang-orang munafik, orang-orang nifak, yang memiliki sifat nifak. Mereka rindu dan hadir di tempat-tempat yang tidak bermanfaat, tetapi mereka menghindarkan dirinya dari tempat-tempat yang bermanfaat. Maka orang seperti itu ada kemunafikan di dalam dirinya. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat beberapa ciri yang lainnya. Di dalam surah At-Taubah ayat 67 sampai dengan 68 Allah menyebutkan, Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan itu adalah sebagian dengan sebagian yang lainnya adalah sama. Dalam hal apa? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Na'udzubillah. Apa kerja mereka? Mereka menyuruh membuat kemungkaran dan melarang berbuat kema'rufan. Nah, ini berbeda dengan orang beriman. Kalau orang beriman itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Sementara orang-orang munafik sebaliknya, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nah, ini bahaya. Setiap ada program kebaikan, dia orang pertama yang menentangnya. Enggak boleh. Anak paham, baik pegangan. Tapi begitu ada program kezaliman, begitu ada program kejahatan, dia adalah orang yang terdepan melakukannya. Nah, ini munafik. Apapun bentuknya. Nah, ini hati-hati. Allah jelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 67. Jadi, mengajak kepada kemungkaran dan melarang orang dari yang ma'ruf, yang menahan daripada orang berbuat kebaikan. Dia menjadi orang yang menyuruh pada kejahatan. Kalau dia seorang ahli penulis, maka akan ditulis kalimat-kalimat berita-berita kemungkaran. Maka ketika masyarakat membacanya menjadi rusak. Kenapa? Penulisnya munafik. Beritanya heboh, beritanya luar biasa, tapi berita kemungkaran, munafik, rusak masyarakat kita.
Kalau dia berbicara, maka bicara kemungkaran. Maka orang yang mendengarnya menjadi, kalau ciri seperti ini ada pada diri seorang pemimpin, maka haram itu dipilih. Kenapa? Hancur masyarakat, hancur bangsa, hancur agama, hancur negara. Kenapa? Karena dia memiliki program-program kemungkaran yang banyak. Nah, ini hati-hati. Ya, apalagi ini mau pemilu ya, pilpres, pilgub, pil apa itu pemilihannya. Nah, ini hati-hati. Lihat dengan nyata. Jangan percaya dengan omongannya, jangan percaya dengan janji-janji palsunya. Lihat, apakah dia betul orang-orang yang berbuat kebaikan? Kalau tidak, ketika kita salah memilih, maka 5 tahun atau bahkan 15 tahun kita akan dihantam dengan program-program kejahatan. Saya nggak tahu bagaimana program kejahatan itu. Ya. Alhamdulillah, malu kita ungkapkan di dalam keadaan seperti ini. Artinya program tersebut menghancurkan rakyat, menghancurkan bangsa, menghancurkan negara. Nah, ini bahaya sekali. Nah, kemudian apa lagi ciri mereka? Wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka menggenggam tangannya. Apa maksud menggenggam tangannya? Berlaku kikir. Na'udzubillah. Sulit untuk diberikan hartanya meskipun sebagian yang Allah suruh. Wa mimma razaqnahum. Ya, yunfikun, hanya sebagian yang Allah minta, hanya sedikit yang Allah minta kepada mereka. Tapi mereka berat untuk mengeluarkannya, berat untuk berinfak, berat untuk memberikan kebaikan pada dirinya, berat untuk memberikan kebaikan pada keluarganya. Dan hati-hati kalau dia seorang suami. Seorang suami yang tidak mau atau berat menafkahi keluarganya, ini adalah suami yang terhinggap penyakit nifak, munafik. Kalau dia seseorang yang diberikan amanah untuk membantu rakyatnya, tapi sulit untuk memberikan nilai-nilai kebaikan pada orang-orang yang harus dia berikan, maka ini ada kemunafikan, kikir dia, pelit. Na'udzubillah. Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya. Kekikiran yang dia miliki itu menyebabkan harta tidak meluas, rezeki tidak meluas. Kenapa? Karena ditimbun. Nah, ada minyak, itu kebutuhan masyarakat, tapi ditimbun. Ada barang-barang tertentu, itu kebutuhan rakyat, ditimbun. Segala bentuk kebutuhan yang harusnya diberikan pada rakyat ditimbun, disembunyikan. Saya nggak tahu di mana tempatnya, jangan tanyakan ke saya. Tanyakan sama mereka orang-orang munafik, di mana mereka timbun. Kapan mereka keluarkan? Ketika barang sudah langka, tidak ada lagi beredar di masyarakat. Masyarakat kaduk trau, napu pajohle. Baru dikeluarkan. Apa yang terjadi? Ketika dikeluarkan, maka dia pun akan menaikkan harga 20 kali lipat. Uno ketiga pintan. Benda barang pintan dulu. Uno pintan karena hana barang. Yo pintan benda barang kahit belolong. Nah, ini orang-orang pebisnis seperti ini adalah pebisnis munafik yang harus diberantas. Enggak boleh ada di permukaan bumi ini. Karena akan menghancurkan kebaikan kepada orang-orang yang berhak menerima kebaikan. Kikir dia. Apalagi nasullaha fanasiyahum, dan mereka adalah orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah lupa kepada mereka. Hendak ingat ke Allah majud, maka Allah melupakan mereka. Kemudian apa lagi? Mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, di banyak kali kejahatannya. Sebagaimana kita sampaikan di mukadimah tadi, nifak amali, nifak perbuatan ini adalah digolongkan kepada orang-orang fasik. Nah, ini hati-hati. Banyak dosa-dosa besar yang dia lakukan. Baik itu dosa besar lisannya, dosa besar tangannya, dosa besar kakinya, dosa besar jasadnya. Semua banyak sekali dia melakukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar tersebut dia digolongkan bagian daripada orang-orang munafik yang merupakan orang-orang fasik itu sendiri. Jamaah rahimakumullah.
Mari kita lihat kembali beberapa ciri yang lainnya. Semoga Allah hindarkan kita dari sifat itu. Mereka adalah mencoba menipu Allah, ya, mencoba menipu orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah, mencoba menipu Allah. Bagaimana maksud menipu Allah? Mereka menganggap bahwa Allah tidak tahu kalau hatinya itu jahat, kalau hatinya itu banyak keburukan. Dia menganggap Allah tidak tahu. Maka kalimat selanjutnya adalah fi qulubihim marad. Maka Allah tambah terus kejahatan di dalam hatinya. Mereka menampakkan pada orang beriman, dia beriman pada Allah. Mereka menampakkan bahwa pada orang beriman dia adalah penolong, ya, orang-orang yang akan membantu orang beriman. Tapi ternyata dalam perilakunya justru dia merusak. Nah, dia menganggap bahwa perilakunya tersebut Allah tidak tahu. Dia mencoba menipu Allah, dan orang beriman tidak tahu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kepada kondisi mereka. Kemudian selanjutnya ciri-ciri orang munafik ini adalah wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dia adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Tetapi dia menganggap berbuat baik. Nah, ini hati-hati. Kita berdoa semoga pemilu kali ini tidak ada lagi gembok, kardus yang digembok. Nah, ini pembohongan besar-besaran ini. Sama lagi rumah Abu Nawah. Rumah Abu Nawah banyak anak buka pagi tapi ke begarat. Saya urang tak mengerem pagi mandum gedhut. Budak handil kala di padrat biraya. Nah, ini kita berharap semoga pemilu kali ini tidak ada lagi kardus-kardus yang digembok. Itu pembohongan. Ada bin ajaib. Kalau kardus ngapain digembok? Kan bisa ditombok itu. Bisa disepak, bisa diterjang, hancur kardusnya, diambil kertas suaranya. Dan sejarah memalukan dan memilukan kita di Indonesia hari ini. Kenapa harus seperti itu? Nah, ini hati-hati. Kalau kita tanya kepada mereka, kita berbuat baik dong. Ini berbuat baik, ini bagus, ya? Bagus ini, keren. Nah, inilah orang munafik. Dia berbuat kerusakan, dia menganggap perbuatan baik, padahal rusak. Nah, ada orang buang sampah di pinggir jalan. Saya pernah dialog khusus. Kenapa bapak buang sampah di pinggir jalan? Apa dia bilang? Longbah brohino untuk mengatur moto ya cok hino. Ini pemahaman kok ya. Saya tidak bantah, saya tanya lagi. Tapi apakah tidak ada tempat lain yang lebih layak? Ini kan mengganggu orang di jalan. Baunya busuk. Orang tidak bisa berjalan dengan nyaman. Yang kalau lu pegah kuno, long bahino mengaji ya cok lima tahun bro. Jadi dia menganggap perbuatannya baik. Nah, itu munafik. Hati-hati ini. Saya nggak tahu kalau contoh-contoh yang lainnya. Program apa dia buat, dia menganggap itu baik, padahal merusak rakyat, membahayakan masyarakat. Nah, ini hati-hati. Jadi mereka menganggap perbuatannya itu perbuatan baik, padahal dia perusak. Maka Allah menyebutkan walakin la yash'urun, tapi kerusakan-kerusakan yang dia lakukan dia tidak merasa. Padahal itu kerusakan dan perbuatan jahat. Na'udzubillah. Kemudian apalagi ciri-ciri mereka sehingga kita tidak tergolong pada golongan tersebut setelah kita mengetahuinya. Bersedih ketika melihat orang mukmin mendapatkan kebaikan dan bergembira ketika melihat orang mukmin mendapatkan musibah. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka itu bersedih hati. Kalau melihat ada peluang-peluang kebaikan, kemenangan, keberhasilan kepada orang mukmin dalam seluruh aspek kehidupan, orang-orang munafik itu akan sedih. Jangan sampai orang mukmin itu berjaya, jangan sampai orang mukmin itu hebat, jangan sampai orang mukmin itu menjadi orang yang terbaik. Jangan. Sedih sekali orang munafik itu. Tetapi sebaliknya, ketika mereka melihat musibah menimpa terhadap orang-orang yang beriman, dia pun bergembira. In tusibukum sayyi'atun
yafrahu biha. Na'udzubillah. Nah, ini Allah ungkapkan di dalam surah Ali Imran ayat 120. Kemudian apa lagi? Allah suruh kita di sini wa in tasbiru wa tattaqu. Jadilah kita orang yang bersabar dan bertakwa. Jangan sampai menjadi orang-orang munafik seperti ini. Karena sesungguhnya kesabaran dan ketakwaan kita semoga akan membebaskan kemunafikan di dalam diri kita. Jamaah rahimakumullah, tentunya dengan pembahasan yang sederhana ini, harapan kita adalah perjalanan hidup kita yang kita jalani. Jadilah kita menjadi muslim yang haqqa, mukmin yang haqqa. Jangan ada kemunafikan dan sifat nifak dalam diri kita. Apakah itu nifak i'tikadi yang sangat berbahaya, jelas mengeluarkan seseorang dari keimanan kepada kekafiran. Dan mereka adalah kafir yang nyata. Tidak mau beriman pada Allah, tidak mengakui Allah sebagai Rabb-Nya, tidak mau mengakui Rasul itu Muhammad itu utusan Allah, dan dia memilih agama selain Islam, itu munafik dan kekafiran mereka itu. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah, jangan sampai kita menjadi pribadi munafik amali. Kita orang beriman, KTP kita mukmin, KTP kita muslim, tapi ternyata sifat dan perilaku kita ada ciri-ciri munafik, karena itu digolongkan pada fasik, orang-orang yang melakukan dosa besar. Semoga Allah merahmati kita dan memberikan kebaikan pada kita. Allah hadirkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin-pemimpin yang baik, masyarakat-masyarakat yang beriman, masyarakat-masyarakat yang baik, sehingga janji Allah di dalam Al-Quran, masyarakat, sebuah bangsa dan negara yang beriman, Allah curahkan rahmat dan nikmat dari langit, dan Allah keluarkan rahmat dan nikmat dari dalam bumi. Kemudian semoga kita tidak terhinggap penyakit daripada nifak atau munafik ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.